Bocahnya kan memang kalau ngomong suka nggak kekontrol. Semua sosial media aku diserang juga gitu. Ada ancaman juga kan, jadinya nggak tenang juga. Kalau keluar itu agak takut, agak was-was soalnya ada yang perhatiin. Ya orang tuanya juga ngedon ya, tapi ya dikuat-kuatin buat anak ya. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Menurut Kak Seto bagaimana ini? Sangat luar biasa. Wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Nanti Bapak nih orang Kanwil HAM, ada nggak hak-hak yang terlanggar Ada sebagai? Pak, tadi kami sudah dialog dengan mereka. Malah mereka diberikan hak-haknya. Ya. Kewajiban pendidikan malah Malah dapat hadiah-hadiah tadi ya. Iya. Kan karena problemnya, Iya. ini kan sekarang ini satu guru kalah sama murid, Iya. dua orang tua kalah sama anak, ya kan? Ya, Di ya, jalan ya. juga petugas kalah sama mereka, karena petugasnya kalau keras jadi masalah. Ini kan hal terjadi seperti ini karena semua orang ragu bertindak, takut salah. Nah kalau saya ditakdirkan untuk tidak pernah ragu, Asal semuanya demi kepentingan itu kan terbaik nggak ada anak-anak masalah ya. gitu Iya. loh. Jangan coba-coba mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kalau kalian nggak punya solusi, habis kalian. Kalian tahu kan, KPAI, Komnas HAM, DPR, itu mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengirim siswa bermasalah atau siswa yang nakal ke barak militer. Kang Deddy Mulyadi merespon kritikan mereka dengan sebuah tantangan. Ya udah kalau kayak gitu, saya ambil 1.000 anak untuk dididik dan dibina di barak militer. KPAI, DPR, Komnas HAM, kau ambil 1.000 anak untuk dibina dan dididik dengan cara kau sendiri. Kita lihat, didikan dan binaan siapa yang paling bagus. Berani nggak mereka? Yang ada nangis di pojokan. Gimana? Well nggak Gubernur Aing? Well nggak? Well lah. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Waduh, Gubernur Jawa Barat kita ini bos, lagi disenggol ini. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Waduh, jadi apapun yang dilakukan sama Deddy Mulyadi, selalu dikritik. Bahkan beliau turun ke kali aja dikritik. Segitu takutnya ya. Deddy Mulyadi itu naik ya. Pada ketakutan Deddy Mulyadi itu menjadi RI 1. Makanya yang nyenggol dia bukan orang biasa-biasa. Yang nyenggol dia kan rata-rata orang yang berseberangan kemarin di Pilpres dan Pilkada. Bahkan yang dari Koalisi Indonesia Maju pun sudah ada yang mulai nyenggol-nyenggol Deddy Mulyadi. Tuh, karena takut. Gak usah takut bos, kerja aja dulu selama 5 tahun ini. Jadi jangan kebanyakan mengkaji. Kaji, rupat, kapan kerjanya kalau begitu? Sampai gubernur turun ke jalan, gubernur turun ke kali dikritik, disenggol. Yang lebih lucunya lagi, kalau mau nyewa konten kreator tuh, gak usah konten-konten kreator yang kemarin. Yang kemarin mendukung Anies tuh kebanyakannya tuh yang menyerang Deddy Mulyadi itu. Ya kan? Ya kan? Coba itu, perhatiin itu. Yang kemarin konten kreator mendukung Anies Baswedan, sekarang udah mulai nyerang Deddy Mulyadi. Bahkan sampai Rizik Syihab juga nyenggol Deddy Mulyadi. Tongki gituan. Gak usah takut, kita kerja aja dulu selama 5 tahun ini untuk rakyat. Jadi apa nih yang mau dibahas? Kesalahpahaman dengan Hercules, barak militer, atau apa? Vasektomi, atau apa nih? Tulis di kolom komentar, biar kita bahas sekarang. Jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer, kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Bramasta dan politisi-politisi
politisi lain. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal, mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon saja ke barak militer. Biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut. Sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Gue tuh penasaran ya sama yang pegang akun TikToknya KPAI. Pernah gak ya kira-kira di akun TikToknya itu lewat-lewat tuh seliweran di FYP kesenjangan sosial antara anak miskin sama anak orang kaya. At least jangan anak orang kaya deh, anak-anak yang mampu gitu, dari keluarga mampu. Nah mendingan lu lihat tuh yang kayak gitu tuh, anak-anak yang masih tinggal di kolong jembatan, anak-anak yang berusaha menghidupi keluarganya. Karena baru aja tuh muncul di FYP gue ada anak kecil yang liatin anak kecil lain itu lagi makan sama orang tuanya, sedangkan dia harus jualan banting tulang buat kehidupannya sehari-hari sama keluarganya. Coba tolong deh KPAI jangan banyak cari muka, coba lihat yang kayak begini-gini nih, kerja yang bener. Jangan malah ngurusin Saura Cinta mulu, itu dia udah bisa ngidupin dirinya, udah biasa jadi bintang iklan pinjol udah. Ya si Farel ini, tanggapan Pak Bupati sendiri seperti apa Pak? Sebenarnya dia tuh, saya udah tonton ya dari awal sampai akhir. Saya nggak lihat sepotong-sepotong. Ya tujuannya dia tuh benar, tapi dia kurang referensi itu aja. Makanya saya bilang turun ke langsung karena kurang referensi kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu nih penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa barak militer, ya kan? Kenapa, masalahnya apa? Dia tanya nih orang tuanya satu-satu, ya kan? Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia sekolah, pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer, sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah, supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Jadi kalau dia nggak gagal paham, itu nanti ketika rapat di Komisi 10, regulasi yang dia tentukan itu tepat gitu loh, ambil keputusannya. Ya kan? Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong. Enggak, saya udah simak kok dari awal. Nah, dia mengapresiasi bahwa pendidikan karakter itu bagus yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, nah military approach kan, ya kan. Terus yang dia bahas itu, terus dia sampaikan juga jangan sampai kemudian kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barak militer yang kita lakukan berbeda, ya kan? Nah karena berbeda, nanti akan bikin kegaduhan. Lagi dia yang bikin kegaduhan itu bukan tanggapan saya, bukan. Jadi kan bisa jadi itu berbeda karena nggak terjun langsung. Nah terus kemudian juga kan dari apa yang dia bahas itu kan dia merujuk pada apa itu Undang-Undang Pendidikan Nasional ya tahun 2003. Iya kan dia lupa, dia harusnya kan lihat pasal 8 pasal 9 harusnya. Ya kan? Ini harusnya lihat di situ ketika kita membahas persoalan pendidikan berkarakter. Nah, terus di situ juga disebutkan perlu keterlibatan, betul keterlibatan semua pihak. Makanya agar biar nggak gagal paham, turun langsung dilihat gitu loh. Saya lebih suka begini. Saya dari Dapil Jabar 7, kebetulan itu adalah dapil saya. Saya sudah turun langsung, saya lihat. Nah, ini ada kekurangan dan ini masukannya ini. Guys, kalian udah denger belum? Kang Deddy sudah ketemu sama Menteri HAM. Nah, ini baru bener. Ya, kalian harus dengerin tuh apa yang kata Pak Menteri. Ini baru oke. Karena apa? Kalian tuh jangan takut. Pak Deddy itu pasti si Kang Deddy lah ya, saya sebutnya ya, jangan Bapak ya. Kang Deddy sudah mencanangkan dan sudah berpikir jauh ke depan. Apa yang ada di dalam camp TNI itu apa aja? Ada knowledge kah? Ada pendidikannya lah, ada pendidikan mental lah dan sebagainya. Di sana bukan orang itu bukan dikebukin, bukan dipelonco dan sebagainya, nggak kayak gitu. Ya, nih kami nih saksinya dari Ikatan Psikologi Klinis. Nah, di sana membantu para TNI untuk membentuk karakter building anak tersebut. Mengenai kedisiplinannya, mentalnya, psikologisnya, lalu etikanya dan sebagainya. Di sana komplit. Harusnya bersyukur para orang tua yang anak-anaknya nakal dan bermasalah dikirim ke sana bukan untuk dimaki-maki,
tapi diberi pelajaran agar si anak paham dan mengerti tentang bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menghormati orang tua, bagaimana dia menegakkan hak dan kewajiban dia, bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap diri dia. Jangan sampai dia membuat onar dan menjadi sampah masyarakat. Itu loh yang dicanangkan oleh Kang Deddy. Jangan kalian ribut aja. Tidak sesuai dengan hak katanya. Tidak sesuai dengan ini. Ada KPI lah, ada HAM lah yang segala macam. Udah, diam-diam aja. Shh. Ya, kalau kalian nggak ngerti di dalamnya seperti apa, lebih baik diam. Saya yang ngerti, saya tahu, saya ngerti di dalamnya kayak apa. Udah, pokoknya anak-anak di sana itu benar-benar dilatih kedisiplinannya, pendidikannya, karakter buildingnya, dan semuanya untuk mentalitas dia menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi. Pasti ya, nanti suatu saat saya akan datang juga ke sana. Karena saya pada saat ini belum datang. Yang saya kirimkan adalah tim saya. Oke, di sana ada banyak. Ada Bu Cassandra, ada siapa lagi tuh, ada Mbak Aju, ada ketua IPK-nya dan sebagainya. Dan masih banyak lagi tim-tim yang lain. Dan masih banyak lagi anak-anak yang lain di sana. Tim psikolog. Oke? Jadi kalau kalian mau tahu seperti apa mereka berjuang untuk hidup dia, tanya saya. Oke? Jangan banyak ngomong kalau kalian nggak tahu di dalamnya kayak apa. Ya? Benar ya? Jangan ribut. Salam, Dita Gading. Ini sih menurut gua udah gila cuy. Kang Deddy Mulyadi udah di luar nalar. Dikritik habis-habisan masalah pendidikan disiplin oleh para elit. Masalah hak anak lah, masalah hak asasi lah. Tiba-tiba Kang Deddy udah bareng Menteri HAM aja. Para elit yang kemarin kritik Kang Deddy masalah pendidikan di barak militer, sekarang malah digampar pernyataan sama Pak Natalius Pigai, yaitu Menteri Hak Asasi Manusia. Yang lebih gila, program Kang Deddy ini jika berhasil akan direkomendasikan Pak Menteri agar bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena itu saya menyampaikan sebagai Menteri HAM mengapresiasi pemerintah Jawa Barat yang memulai sedang mempersiapkan SDM yang unggul pada masa yang akan datang. Oleh karena itulah hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya kami ikut turut serta mendorong, ya, ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Nah, udah jelas ya para elit, gak ada tuh KDM ngelanggar apa yang kalian tuduhkan. Malahan sekarang didorong tuh sama Menteri HAM. Kalau sampai ada yang kritik lagi, itu orang bener-bener aneh. Netizen kena prank. Aura Cinta bukan orang miskin. Bukan orang miskin. Kenyataan ini terungkap di podcastnya Dr. Richard Lee beberapa waktu lalu. Ternyata Aura Cinta bukan orang miskin. Diiyakan juga oleh bapaknya. Dia bukan orang miskin. Jadi jelas netizen itu kena prank, mengira bahwa Aura itu adalah orang yang miskin yang tinggal di bantaran kali, yang nggak punya rumah. Bukan, dia bukan orang miskin. Jadi para netizen semangat terus. Buat Kang Deddy Mulyadi nih, buat Kang Deddy Mulyadi, pesan khusus buat Kang Deddy Mulyadi, semangat terus untuk membantu masyarakat. Sehat selalu, doa kami bersamamu. Sehat selalu ya Kang Deddy Mulyadi. Anak-anak di Barak TNI yang tidak punya ayah ibu semua menjadi anak asuh Deddy Mulyadi. Nanti dicatatkan ya, yang tidak punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain oleh saya. Semuanya dibiayain oleh Deddy Mulyadi. Berkah barokah orang baik, ini tak keempat, saya nggak bisa naik air mata. Untuk semua pihak yang tidak setuju, tetap tidak setuju dengan program ini, yuk buka mata telinga, yuk buka mata hati, yuk. Bahkan Menteri HAM sendiri mengatakan ini adalah brilliance. Pro kontra,
program Deddy Mulyadi. Baru-baru ini Farel Bramasta menjadi sorotan saat kritik program barak militer Bupati Purwakarta. Lewat akun media sosial, kader Partai Amanat Nasional tersebut menyoroti kebijakan berbasis militer yang dianggap tidak efektif. Menurut Farel, hal tersebut tidak semata-mata untuk menghilangkan sumber masalah. Selain itu, ia mengaku melihat adanya kekhawatiran dari orang tua yang kontra dengan kebijakan tersebut. Farel sendiri mengkhawatirkan perubahan karakter anak setelah keluar dari barak militer. Menurutnya, anak nantinya bisa menjadi pribadi yang keras, bukannya disiplin dan tangguh. Farel juga tidak membenarkan program tersebut karena dianggap tidak tercantum dalam konstitusi yang berlaku. Tentunya dalam hal ini Farel sendiri menolak jika anak bermasalah justru diserahkan kepada instansi militer. Kritik Farel Bramasta terhadap program barak militer dicanangkan Deddy Mulyadi langsung mendapat balasan sepadan dari Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain. Saipul menganggap sinis komentar dari aktor anggota DPRD Komisi 10 Farel Bramasta terkait program tersebut. Saya pun merasa keberatan terhadap pernyataan Farel yang menyebut banyak orang tua yang merasa keberatan. Sebaliknya, ia memberikan fakta sebenarnya yang selama ini ditemuinya. Bahkan saya pun langsung memberikan tantangan terbuka kepada Farel untuk mendidik anak-anak dengan metode yang berbeda. Secara tegas, ia mengkritik balik Farel dan meminta agar turun langsung ke lapangan daripada berwacana.